Jadi maksudnya wukuf itu adalah orang ini sudah betul-betul kenal dengan Allah. Kata kuncinya di situ. Yang disebut orang ini beragama, orang tersebut betul-betul makrifat terhadap Allah. Kenal betul dengan Allah. Maksudnya betul-betul beriman. Kita kuncinya agama itu dalam iman. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Sekarang masuk materi, yaitu ibadah haji tentang persoalan wukuf. Jadi wukuf ini merupakan rukun haji yang termasuk rukun yang sangat inti, rukun pokok. Rukun haji yang pokok itu adalah wukuf di Arafah. Jadi tanggalnya adalah tanggal 9. Kenapa kok tanggal 9? Nah, ini punya rahasia tersendiri. Wukuf di Arafah itu tanggalnya adalah tanggal 9. Dasarnya bahwa wukuf itu adalah rukun pokok daripada haji. Ada suatu hadis dari Abu Daud, Al-Hajju Arafatuh, faman adraka lailatah Arafatah qabla tulu'il fajri min lailati Juma'in faqad tamah hajjuhu. Jadi siapa orang yang mendapatkan Arafah, maksudnya wukuf tanggal 9 di Arafah, sampai malamnya Arafah, sampai munculnya tulu'il fajri dalam malam itu orang tersebut betul-betul sempurna mendapatkan hajinya. Ini dasarnya bahwa wukuf itu merupakan rukun yang inti, yang pokok daripada haji. Jika orang tidak mendapatkan wukuf, ketinggalan wukufnya, maka orang tersebut batal hajinya. Jadi hadis ini sangat memfokuskan kepada wukuf. Sehingga orang sakit kayak apa saja, selama orang ini masih sadar, ada di rumah sakit, lah ini ada petugas dari rumah sakit itu mengantarkan ke Arafah, walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Tapi di lain wukuf bisa diganti orang lain. Tapi kalau wukuf tidak bisa. Sakitnya kayak apa, berhalangannya kayak apa, itu sebisa mungkin walaupun sebentar nyampe di padang Arafah, walaupun sebentar, itu sudah mendapatkan haji. Kalau wukufnya tidak, maka hajinya batal, tidak sah. Jadi rukun yang lain masih bisa diganti, khusus wukuf ini tidak bisa. Apa maknanya? Kok bisa sedemikian pentingnya wukuf itu? Jadi maksudnya wukuf itu adalah orang ini sudah betul-betul kenal dengan Allah. Kata kuncinya di situ. Yang disebut orang ini beragama,
orang tersebut betul-betul makrifat terhadap Allah. Kenal betul dengan Allah. Maksudnya betul-betul beriman. Tidak, kuncinya agama itu dalam iman. Maksudnya iman itu betul-betul kenal. Itu namanya beriman. Kenal dan yakin. Ya kalau tidak kenal tidak mungkin yakin. Maka kata kuncinya agama itu adalah ma'rifatullah. Persoalan orang ini punya kadar, derajat ma'rifatnya, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai tidak kenal. Masing-masing orang itu punya tingkatan sendiri-sendiri. Orang awam tidak sama ma'rifatnya dengan orang yang alim. Tapi orang awam ini harus betul-betul ma'rifat terhadap Allah. Walaupun batasnya, derajatnya mungkin masih rendah. Jadi ada satu contoh. Abul Hasan Al-Asy'ari, orang yang paling alim, termasuk imam, yang diikuti sampai sekarang oleh para umat, khususnya adalah ahli sunnah wal jamaah, itu mengikuti keilmuannya dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Ilmu kalamnya, ilmu tauhidnya mengambil Syekh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Al-Maturidi. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari itu yang merumuskan wujud qidam baqa muhallafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Itu Abul Hasan Al-Asy'ari. Untuk kenal kepada Allah, jadi Abul Hasan Al-Asy'ari itu memberi paham betul dengan sifat-sifat Allah. Mulai dari wujud sampai kalam. Ada orang desa, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini ingin tahu, kalau orang yang tidak tahu sifat 20 Allah ini seperti apa, dia beriman kepada Allah, makrifat terhadap Allah. Jangan-jangan orang ini tidak tahu. Pergi ke desa, tidak kenal dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia menanyakan kepada orang desa itu, kamu beriman kepada Allah ya? Oh iya. Caranya kamu beriman kepada Allah seperti apa? Kenalan enggak sama Allah? Jangan-jangan kamu ini cuma ngaku saja. Makrifat terhadap Allah, kenal terhadap Allah, sebetulnya tidak. Dijawab oleh orang awam ini. Dijawab oleh orang awam ini. Jawabannya apa? Coba-coba sini kamu. Ini loh, ada celetongnya unta. Berarti kalau ada celetongnya unta, ya pasti ada untanya. Untanya tidak ada di sini, tapi ini loh celetongnya. Kalau ada celetongnya, berarti ada untanya. Kaget itu Abul Hasan Al-Asy'ari. Waduh, orang awam tidak tahu wujud qidam baqa. Kok jawabannya pakai celetong? Pakai celetong. Ini loh, kalau ada bekas kakinya, ini pasti ada hewannya. Nih, orang awam pun makrifat terhadap Allah. Walaupun tidak terinci wujud qidam baqa dibahas. Kalau ada celetongnya, berarti ada hewannya.
Itu keyakinan seperti itu. Masa masih ragu? Kan tak mungkin ragu itu. Nah, seperti itu minimal. Minimal seperti itu. Pertama adalah keimanan, tauhid. Serendah apapun orang ini pasti punya logika bahwa Allah ini ada, bahwa Allah ini maha kuasa, bahwa Allah ini maha suci. Itu pertama kali. Itu selanjutnya adalah kenapa wukuf di Arafah itu tanggal 9. Jelas kalau orang sudah wukuf berarti orang ini seperti tadi sudah mauquf. Jadi pengertian wukuf itu adalah sudah yakin, imannya sudah mantap. Itu namanya mauquf. Tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada keraguan lagi. Itu namanya wukuf. Jadi itu namanya ma'rifah. Jadi Arafah itu punya arti ma'rifat, Arafah itu punya arti ta'aruf. Jadi orang tersebut ini sudah terjadilah ta'aruf. Ta'aruf ini adalah saling memahami. Allah jelas paham, maka orang tersebut paham. Itu namanya ta'aruf. Kalau ta'aruf syariat itu orang dari negara manapun, etnis manapun, suku manapun di Arafah itu kumpul jadi satu tempat. Itu disebut ta'aruf, katanya ilmu syariat. Tuh, ta'aruf itu saling mengenal, saling menghargai, saling memuliakan. Itu namanya ta'aruf. Jadi pengertian Arafah itu ada dua. Arafah itu bermakna ma'rifat, Arafah itu bermakna ta'aruf. Tanggalnya adalah tanggal 9. Wukuf di Arafah itu tanggal 9. Kenapa tanggal 9? Tanggal 9 itu adalah angka tertinggi. Jadi angka tertinggi dari angka itu adalah angka 9. Maka dari itu NU itu ngasih bintang itu bintang 9. Maksudnya itu adalah angka tertinggi. Tidak ada angka lagi setelah 9 itu. Maksudnya apa? Semangatnya, keinginannya, kesungguhannya untuk kembali kepada Allah, untuk mencapai kepada Allah, itu harus betul-betul tingkat tertinggi, maksimal, mentok, terakhir, tidak boleh ada sisa. Seperti itu. Jadi haji itu adalah menuju kepada Allah. Jadi orang menuju kepada Allah itu tidak boleh angka 8, harus angka 9. Angka 9 itu adalah tertinggi, tidak ada lagi angka. Maksudnya ya seperti itu. Keinginan, kesungguhan, kebaikan, kemampuan untuk menjadi baik tidak boleh setengah-setengah. Persoalan ilmunya masih sebatas level tertentu, tidak ada persoalan, bukan itu. Untuk mencari ilmu, untuk paham dengan ilmu agama, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh. Harus betul-betul mentok, titik tertinggi. Kesungguhannya itu harus titik tertinggi. Itu yang dimaksud angka 9. Jadi angka 9 itu ada 3 angka.
yang betul-betul keramat sebetulnya. Angka 3, angka 6, dan angka 9. Jadi angka 9 itu kalau di huruf Latin itu kebalikan daripada 6. Jadi bentuk angka itu sebetulnya punya rahasia. Angka 9 itu kebalikan dari 6. Jadi angka yang punya rahasia itu pertama adalah angka 3. Setelah itu angka 6. Setelah itu angka 9. Karena 9 itu kebalikan daripada 6. Jadi angka 6 itu adalah angka jumuk. Sehingga hari Jumat itu adalah hari ke-6. Setelah Khamis 5 tidak sitah. Tidak apa? Tis'ah. Apa angka 6 berapa? Bahasa Arabnya apa angka 6 itu? Sitah. Tidak sitah. Tidak hari sitah, tapi hari Jumat. Satu-satunya. Wahid, Ahad, angka 1. Ahad itu 1. Hari Ahad. Isnin 2. 3. Sulasa. 4. Robi. 4. 5. Khamis. Kamis. 6. Mestinya sitah, tapi Jumat. Ini rahasia. Rahasia. Baru setelah hari ke-7 Sabtu. Itu. Jadi angka 6 ini adalah angka luar biasa. Angka 6 ini. Angka 3 juga angka yang luar biasa. Angka luar biasa. Begitu fisik tubuh dicipta oleh Allah dari saripati tanah. Saripati tanah jadi nutfah. Nutfah jadi alaqah dalam rahim ibu. Alaqah jadi mudghah, daging. Daging jadi tulang. Tulang dibungkus daging. Setelah 4 bulan 10 hari ruh yang ada di alam ruh itu ketemu dengan janin fisik itu. Jadi angka 1 ruh yang ada di alam ruh manusia itu, angka 2 adalah janin fisik, ketemu angka 1 dan angka 2 menjadi angka 3. Jadi 1 ditambah 2, 3. 3 ini adalah jiwa. Kalau sudah ruh ketemu dengan fisik, janin itu, maka muncullah yang namanya angka 3, itu jiwa. Lah jiwa ini adalah sejatinya manusia. Jiwa ini adalah sejatinya manusia. Maka dari itu angka 3 ini adalah angka misteri. Angka yang punya rahasia. Kelipatan dari 3 ini 6. Jumuk. Dari itu sampai ada sholat Jumat. Maksudnya apa? Manusia ini harus betul-betul jemaah. Kesemuanya itu adalah satu. Itu namanya jemaah. Itu. Jadi disarankan oleh orang syariat itu kalau sholat itu berjamaah supaya mendapat pahala 27 derajat. Maka dari itu penting jamaah itu kalau hari Jumat ada sholat yang namanya sholat Jumat.
seminggu sekali manusia ini supaya berjemaah. Setelah itu setahun 2 kali ada yang namanya sholat id. Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ini sebentar lagi Idul Adha. Itu berjemaah. Jadi jemaah ini sebetulnya sunnatullah, hukum Allah. Tidak boleh manusia tidak berjemaah. Hidup sendiri tidak bisa. Tidak bisa. Beras sendiri tidak bisa. Untuk dimasak, untuk bisa dimakan, beras ini butuh air. Tidak cukup, butuh air. Butuh api. Tidak cukup butuh air, butuh api, butuh tempat. Itu jemaah. Tidak bisa tunggal sendiri, itu tidak bisa. Dari itu Allah mengatakan dalam surat Yasin itu, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Semua itu berpasangan, semua itu berjemaah. Tidak bisa tunggal. Khalaqal azwaja kullaha, semua. Mimma tumbitul ardi, walaupun apapun yang keluar dari bumi itu tidak ada yang tunggal. Berjemaah. Wa min anfusihim, dalam dirimu juga tidak bisa tidak berjemaah. Tubuh manusia itu terdiri dari triliunan sel. 60 triliun sel. Itu harus berjemaah. Bergandengan itu. Berhubungan itu. 60 triliun tubuh manusia ini. Itu sisi jasmani. Sisi rohani nggak bisa dihitung. Itu maksudnya berjemaah. Jadi kembali lagi, wukuf itu adalah menunjukkan bahwa manusia ini jangan sampai tidak angka 9. Harus betul-betul full, sungguh-sungguh serius. Di atasnya angka 9, 10. 10 itu adalah angka yang pertama. Kalau dalam logika hakikat, 10 itu angka yang pertama. Bukan 1. Angka yang pertama. Kenapa? 10 itu adalah 0 sama 1. Aslinya 10 itu satunya ada dalam 0. Jadi seperti telur. Telur itu ada angka 1 di dalam. Jadi telur yang dibuahi oleh sperma itu, di dalamnya itu ada angka 1. Telur ayam, telur bebek, telur apa aja, mentok. Itu kalau dibuahi itu oleh spermanya itu ada angka 1 di dalam itu. Nah, angka 1 itu kalau ingin dikeluarin, ya dipanasi. Supaya angka 1 nanti ini akan berkembang. Diirami. Apalah lewat lampu, apa lewat diirami langsung oleh hewan yang bersangkutan. Kalau ayam 20 hari, angka 1-nya keluar. Nolnya petus. Berarti angka 1-nya ada di luar. Nolnya. Tapi aslinya itu angka 1 ada di dalam. Akhirnya muncullah pertanyaan yang orang-orang syariat itu tidak mampu menjawab. Dulu mana ayam sama telur?
Orang syariat tidak bisa menjawab itu. Karena katanya telur, ayam itu dari telur. Katanya ayam, loh telur itu dari saya. Tapi kalau logika hakikat enggak, paham betul bahwa ayam dulu. Kan begitu ya? Apa mungkin telur dulu dicipta? Enggak. Ayam dulu. Sapi, masa dicipta dari sperma? Enggak, sapi dulu. Muncul keluar itu. Baru nanti kawin. Jadi yang jelas itu ayam dulu yang dicipta oleh Allah. Laki, perempuan. Itu. Keluar langsung dari tanah itu. Akhirnya laki perempuan kawin. Baru ada telur. Kok gitu aja kok muter. Logika kekatan tidak muter. Sudah pasti begitu. Gak bisa dibantah itu. Gak bisa dibantah. Pakai ilmu apa saja. Ayo coba teliti pakai ilmu saja. Apa saja. Ikan itu langsung ikan jadi. Bukan dari telur. Ikan dulu jadi. Keluar dari air itu ikan. Setelah itu ikan bertelur. Ayo teliti ilmu apa saja. Nah itulah karena para orang Islam ini artinya tidak pernah melakukan penelitian. Kalau saya melakukan penelitian walaupun dari jauh, tapi benar, gitu. Tidak pakai laboratorium saya, laboratorium ada di dalam, tapi bisa dibuktikan dengan laboratorium. Bahwa pendapat saya itu benar. Itu. Tuh, masalah. Setelah itu, wukuf itu, peristiwanya itu mulai dari bergesernya matahari dari jam 12. Wukuf itu dimulai dari lengsernya matahari. Seperti sholat duhur. Jadi kalau sudah masuk sholat duhur, itu berarti start wukuf dimulai. Start wukuf dimulai. Kenapa sih kok mulai dari duhur? Kalau mulai pagi saja kan begitu. Kenapa? Duhur itu memaknai bahwa manusia ini sudah matang. Kalau awal terbit matahari ini, ya belum matang manusia. Proses. Kalau sudah melampaui matahari ini, itu berarti manusia ini sudah melewati proses itu, berarti sudah matang. Jadi wukuf dimulai dari setelah jam sholat duhur sampai tidak boleh keluar dari Arafah. Wukuf itu kalau belum matahari terbenam. Apa rahasianya itu? Apa rahasianya? Kenapa wukuf itu, orang yang wukuf di Arafah itu kalau belum sampai maghrib tidak boleh keluar dari itu. Tapi kalau setelah maghrib tidak apa-apa. Orang datang waktu Isya wukuf, boleh. Langsung keluar lagi dari Arafah, boleh.
Tapi kalau dimulai dari duhur sampai maghrib, itu tidak boleh keluar dari. Apa rahasianya? Logika syariat tidak bisa mengungkap masalah ini. Paling ya sudah, ketentuannya Rasulullah kayak begitu, syariatnya kayak begitu. Nggak usah nanya-nanya kamu. Itu kalau di Darul Muttaqin, kalau nggak nanya itu disebut dengan unta. Jadi unta itu tidak perlu nanya. Ayo bangun, ayo jalan. Mau kemana? Nggak boleh. Belok kanan. Lu kenapa kau belok? Nggak boleh nanya. Kalau di Darul Muttaqin semua ditanyakan. Kenapa kok duhur mulai dari wukuf itu? Seperti itu. Semuanya itu ada logikanya. Kenapa duhur 4 rakaat? Nggak usah nanya itu, kerjakan saja. Yaitu unta namanya. Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa kok setelah maghrib kok 3 rakaat? Gak ada kitabnya itu. Jadi di mana kitabnya? Gak ada. Tapi yang ada di Darul Muttaqin. Muttaqin ada semua. Kenapa setelah Isya kok 4? Setelah subuh kenapa kok 2? Kan sudah diterangkan ya? Itu. Jadi duhur itu dohir. Jadi dohirnya manusia, tubuhnya manusia itu tercipta dari 4 anasir, tanah, air, api, udara. Itu. Kalau asar, lebih dalam lagi. Pemahamannya ini, logikanya lebih dalam lagi kalau asar. Kalau duhur itu soal dohir saja. Tapi kalau sudah asar, dohir ini menjadi satu, yaitu materi. Materi itu ada kandungannya yang namanya Setiap materi itu terkandung materi dan energi berada di ruang. Materi dan energi itu ada di ruang. Ruang dan materi dan energi dibungkus oleh waktu. Jadi 4. Setelah asar harus dibuang 1. 3 rakaat. Apa yang dibuang? Yang dibuang materi. Yang dibuang materi. Tinggal energi, ruang, dan waktu. Jadi manusia kalau sudah mati, itu maghrib. Materinya, fisiknya ditaruh di pekuburan. Jangan dibawa, itu tidak dibawa. Tinggal 3. Tinggal 3. Yang dibawa itu ada rohaninya. Rohani itu ada ruang, apa namanya? Ruangnya apa? Alam kubur, alam barzah. Alam barzah punya waktu enggak? Punya waktu. Kalau belum kiamat ya berarti di situ tinggal 3 kalau maghrib. Sudah hafal itu semua ya? Isya sudah? Isya kembali 4 lagi. Kalau sudah kiamat, dari alam kubur pindah, itu ada lagi tubuh fisik itu. Sempurna lagi di alam mahsyar itu. Tapi tubuhnya bukan tubuh ini. Tubuhnya bukan tubuh ini. Jangan sampai keliru. Ada itu kadang-kadang ulama itu mengatakan, yang tidak hancur itu ekornya, nanti itu muncul dari tanah. Itu. Dari mana logika itu?
Itu bullshit, ngarang itu. Enggak habis semuanya namanya fisik. Tulang ekor, tulang apa habis semua kalau kiamat. Ada sisa nanti muncul dari itu. Kitab apa itu? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau mau ke akhirat nanti itu diganti tubuhnya itu, bukan tubuh ini, bukan yang tanah ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Diganti bumi tapi bukan bumi yang sekarang. Tubuh tapi bukan tubuh yang sekarang. Kok muncul dari tanah? Ada lagi yang aneh lagi itu. Pendapat itu. Akhirat itu bukan di sana. Surga itu di bumi ini. Apa itu? Semakin tidak waras lagi itu. Sekarang hanya sudah mati, tidak ada di dunia ini. Kok katanya surganya itu di dunia? Ada itu Agus Mustafa namanya. Apa itu? Logika apa? Surga dan neraka itu di bumi itu. Nanti bumi itu akan, ya apa itu? Nah, itu. Tapi diganti oleh Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ganti oleh Allah. Fisiknya diganti. Bisa Andiana kan gitu. Tidak bisa. Tidak bisa sudah. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah tadi siang dan malam. Subuh sudah ya? Oh belum. Subuh kan gampang itu ya. Subuh itu cuma ada dua. Alam bakok itu ada dua. Kanan dan kiri. Surga atau neraka. Jadi subuh itu puncak terakhir. Namanya alam bakok. Dari mana Darul Mutakin menemukan itu? Yang nggak tahu. Oh nggak ada kitabnya. Kok nanya? Dari mana? Ya sudah. Seperti itu. Monggo diambil ya, nggak mau diambil ya sudah. Kok repot? Tapi semuanya itu kan sebetulnya punya makna. Jadi Darul Mutakin ini memaknai saja. Benar atau salah ya sudah, serahkan kepada Allah saja. Walaupun salah kan tidak melanggar. Walaupun salah kan tidak dosa. Itu kok repot sama itu. Sudah ijtihad bentuknya seperti itu. Siang. Jadi wukuf itu mulai dapat siang setengah, dapat malam sampai ke munculnya fajar shadiq. Wukuf itu dapat siang separuh mulai zuhur sampai maghrib, dan juga dapat malam sampai terbitnya fajar shadiq. Itu. Jadi ternyata lebih panjang malamnya daripada siang. Apa rahasianya? Kok wukuf itu dapat separuh siang dan malamnya hampir full? Itu semua punya rahasia. Apa maksudnya? Jadi manusia ini sebetulnya harus lebih banyak memahami yang hakikat daripada yang syariat. Manusia ini harus lebih banyak kepada yang hakikat daripada yang syariat. Syariat itu adalah siang. Tetap harus ada syariat, tak boleh tidak. Tapi harus lebih banyak malamnya, lebih banyak hakikatnya. Maka dari itu puncak malam itu adalah sepertiga malam. Kalau orang berdoa bangun sepertiga malam itu,
Karena apa? Allah turun di pertiga malam. Bahaya itu. Masa Allah di atas? Nah ini, sepertiga malam Allah itu turun ke langit bumi. Ya, kok seperti hansip saja itu loh, seperti security ngontrol. Ya, apa itu? Nah ini bisa salah paham kalau tidak punya logika hakikat. Jadi maksud itu adalah puncak malam itu adalah puncak hakikat. Puncak alam di manusia ini harus ada dua alam. Alam syariat, alam hakikat. Tapi harus lebih banyak alam hakikatnya. Karena apa? Manusia ini adalah makhluk hakikat. Manusia ini adalah makhluk langit, bukan makhluk bumi. Ini perlu dipertegas. Manusia ini adalah aslinya itu makhluk langit. Justru lebih langit daripada malaikat. Cuma karena saking saktinya manusia ini bisa turun ke bumi. Bisa berbentuk. Itu. Padahal aslinya manusia ini adalah makhluk langit, bukan makhluk bumi. Bumi ini hanya jadi kendaraan saja oleh manusia ini. Maka dari itu manusia ini jangan sampai tertipu dengan bumi. Gak usah ruwet dengan tubuh. Tubuh itu mau apa, mau jelek, nggak usah. Mau sakit, mau riot, nggak usah. Jangan risau dengan itu. Tertipu nanti manusia ini. Nggak usah. Riotnya kayak apa tubuh manusia, tidak ada persoalan. Yang penting jiwanya jangan sampai riot. Cuma syariat saja. Pusing, ribut dengan itu. Nggak usah. Jadi sekali lagi, haji ini adalah puncak daripada rukun Islam. Karena semuanya rukun Islam yang 4 itu sudah berada dalam haji semua. Terkumpul di haji semua. Maka dari itu kalau sampai ngaji persoalan haji ini hatam, sebetulnya rukun Islamnya sudah lengkap. Kalau haji ini sudah hatam, maka orang tersebut ini sudah selesai rukun Islamnya tuntas, hatam. Tapi kalau belum haji, berarti orang ini belum hatam rukun Islamnya. Pengertian yang kedua, rukun haji ini rukun kako. Apa bahasa Indonesianya kako itu? Iya, semacam jengkel. Jadi Allah sepertinya jengkel terhadap manusia ini. Apa jengkel itu? Sebel. Ya. Allah ini kirin, katanya orang Madura itu. Allah ini kirim terhadap manusia. Kenapa? Rukun Islam yang pertama syahadat cuma dibaca. Wong suruh bersyahadat kok membaca syahadat. Rukun Islam yang kedua sholat, suruh bersolat, tapi kok olahraga, kok nggak ngerti sholat. Sudah diberi nomor 2 juga belum bisa. Diberi nomor 3 zakat. Loh, zakat fitrah cuman melempar beras 2,5 kilo atau 2,6 kilo. Oh. Kok tidak paham-paham sih manusia ini, katanya Allah. Dikasih lagi puasa. Puasa cuma tidak makan, tidak minum di siang hari. Gitu.
Puasa cuma tidak makan saja. Jadi dapatnya cuma lapar dan haus. Gitu. Kok enggak ngerti-ngerti manusia ini. Akhirnya kakok. Sebel. Sudah. Terakhir ini. Haji. Sudah. Ke Mekah. Itu di sana tuh ada Ka'bah. Kamu muter di sana. Disuruh haji tetap saja. Akhirnya aduh wes tidak mampu manusia ini. Kok suruh dilempar jamrah, kok setan yang dilempar? Wong setannya ada dalam dirinya. Kok ngelempar tembok? Apa ini? Wah, tidak waras ini manusia. Nah, jadi kalau sudah wukuf yang dimaksud itu selesai. Kalau sudah wukuf nanti itu habis ini adalah ke Musdalifah, setelah itu tawaf, setelah itu sa'i, setelah itu jamarot dan tahallul. Kalau itu selesai semua, berarti sudah selesai rukun Islamnya itu. Kakoh. Yang direbut-rebut itu kok batu. Hajar Aswad itu batu. Direbut-rebut. Apa maksudnya? Enggak ngerti. Hajar Aswad itu bukan mencium. Kepalanya dimasukkan. Kenapa? Kepalanya jadi masalah. Manusia jadi problem di kepala ini. Ingin ini, ingin itu, ini sini nih. Mau begitu, akan begini, di sini. Makanya itu dimasukkan ya, lubang aja seperti itu. Tapi pancet saja, aku nggak ngerti itu. Ini, mari tuntaskan di ibadah haji ini sampai khatam. Insya Allah, selamatlah nanti itu. Selamat. Jadi nanti Darul Muttaqin ini setiap hari itu masuk jaras buat itu. Setiap hari itu sa'i, setiap hari tawaf, setiap hari tahallul. Sementara ini terakhir adalah ada khutbah. Di wukuf itu ada khutbah. Apa maknanya? Di wukuf ini tidak ada perintah apapun, amalkan apapun, tidak ada. Cuman di wukuf itu ada khutbah. Khutbah wukuf. Apa rahasianya? Jadi orang yang betul-betul makrifat terhadap Allah, orang yang betul-betul wukuf, orang tersebut pasti setiap saat, setiap hari ini khutbah ini muncul. Khutbah ini muncul, ilmu itu selalu muncul. Penjelasan-penjelasan, pengarahan-pengarahan, hidayah-hidayah dari Allah itu setiap saat ini akan muncul. Itu rahasianya khutbah di Arafah, wukuf di Arafah. Kalau belum muncul khutbah ini, ya berarti wukufnya terus. Disampaikan kalau belum ada ilham setiap saat, atau seminggu sekali tidak ada ilham, berarti wukufnya belum berhasil. Sampai itu seminggu sekali, sehari sekali, sehari 2 kali, 2 hari sekali, 3, harus muncul khutbah-khutbah itu. Ilham-ilham itu dari Allah itu harus muncul. Kalau tidak muncul, nanti akan didominasi oleh nafsu dan akal. Nah ini, kalau sudah dikhutbahi nafsu, dikhutbahi akal, ini rusak sudah, gagal wukufnya.
Jadi yang dimaksud dengan khutbah dalam wukuf itu adalah orang ini harus terus menerus ada ilham. Jadi kalau sampean belum ada ilham, kok tidak pernah muncul aneh pemikiran saya itu berarti wukufnya belum. Sampean itu perhatikan sesuatu setiap hari, itu kan melihat sesuatu. Atau ada peristiwa-peristiwa sesuatu, sampai perhatikan itu. Muncul enggak? Latihannya seperti itu. Melihat sesuatu, melihat pendapatnya orang, melihat tausiahnya orang, melihat khutbahnya orang. Muncul enggak itu? Ini kayaknya kurang benar ini. Nah, ini namanya ada khutbah. Tapi kalau sampean minimal bingung, saya menyampaikan sesuatu, terus sampean ini kok bingung? Lah ini sudah alamat itu, ada bingung. Bingung itu sudah pintu khutbah. Pintu khutbah. Yang repot itu, ya tidak bingung, ya tidak tahu. Nah ini, tidak ada pintunya itu. Saya menyampaikan sesuatu, saya ceramah, saya menyampaikan pendapat. Tapi kok tidak bingung. Juga tidak mengerti. Nah ini. Kosong ini, tidak bisa. Tapi kalau sudah nggak tahu aku, kok sulit ini. Lah ini sudah. Terus dipertanyakan itu. Seperti itu. Jadi wukuf agak panjang. Jadi masih pertemuan satu kali lagi tentang masalah wukuf itu.